Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891, kelas A2 Bagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, hari atau tanggal Senin 3 Mei 2021, jam 10.30 sampai 12.30. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SE, MM. Baiklah, saya akan menjawab ujian tengah semester Manajemen Operasi 2. Soal dan jawaban ujian tengah semester Manajemen Operasi 2. Studi kasus pertama. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian pertama, meminimalkan. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelum dan sesudah, perhatikan tabel di bawah ini. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelum dan sesudah, perhatikan tabel di bawah ini. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang 1 peran atau pekerjaan. Perhatikan, dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4 atau baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Perhatikan tabel di bawah ini. Langkah keenam, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki 1 nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan.
yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60. Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50. Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Jadi total 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus kedua. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran, berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1, data, perhatikan tabel di bawah ini. Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris pertama dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Tabel kedua, hasil perbaikan pertama. Perhatikan tabel di bawah ini. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel kedua terlihat bahwa kolom 2 mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Tabel 3, tabel akhir atau optimum. Perhatikan tabel di bawah ini. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel ketiga di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal atau tabel akhir. Sebagai langkah akhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01 yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4.
Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 ditambah 1.150 sama dengan 4.300. Saya akan menjawab soal-soal teori yang telah diberikan. Soal pertama, apa itu peramalan? Jawabannya, peramalan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Untuk memprediksi hal tersebut, diperlukan data yang akurat di masa lalu, sehingga dapat dilihat prospek situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawabannya, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu menurut Herjanto 2008 halaman 78. 1. Peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. 2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu menurut Heiser dan Render 2009 halaman 47. 1. Peramalan ekonomi atau economic forecasting. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi atau technological forecasting. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat memunculkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. 3. Peramalan permintaan atau demand forecasting adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu menurut Saputro dan Asri tahun 2000 halaman 148. 1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas dasar data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunannya. Biasanya peramalan secara
seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. 2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang akan dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu menurut Ginting 2007. 1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. 2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode dalam penganalisan data tersebut. Pertanyaan ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan? Jawabannya, pentingnya forecasting bagi perusahaan. Forecasting salah satu aset yang sangat penting untuk perusahaan ialah persediaan. Manfaat dari persediaan bagi perusahaan adalah untuk menunjang perusahaan dan melayani sejumlah kepentingan dalam perusahaan agar operasional perusahaan tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana. Persediaan yang dimiliki berupa persediaan barang di gudang yang bertujuan guna menunjang proses produksi dan operasional perusahaan, dan jumlah barang yang masuk dalam stok gudang terdapat ribuan stok material number atau MN. Peramalan atau forecasting ialah proses guna memperkirakan keperluan di masa datang yang meliputi keperluan dalam ukuran, kualitas, kuantitas, masa-masa, dan tempat yang diperlukan dalam rangka mengisi permintaan barang atau jasa. Salah satu jenis peramalan ialah peramalan permintaan. Permintaan atau forecasting demand adalah tingkat permintaan produk-produk yang diinginkan atau terrealisasi guna jangka-jangka atau masa-masa tertentu pada masa yang akan datang. Pertanyaan keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawabannya, pendekatan peramalan terdapat dua jenis pendekatan dalam peramalan. Menurut Heiser dan Render tahun 2011, halaman 140 adalah antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Tinjauan metode kualitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Adapun di dalam metode peramalan model kualitatif ini terdapat beberapa teknik, yakni antara lain sebagai berikut. 1. Keputusan dari pendapat juri eksekutif. Pada metode ini, pendapat sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. 2. Metode Delphi. Di dalam metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain seperti pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Ketiga, gabungan dari tenaga penjualan. Pada metode ini, setiap tenaga penjualan memperkirakan beberapa penjualan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, peramalan dikaji ulang untuk meyakinkan kualitasnya. Keempat,
menggunakan data historis dan variabel kausal untuk meramalkan penjualan. Pertanyaan kelima. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya: 1. Menentukan tujuan dari peramalan. Untuk memperkirakan suatu prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut, peramalan atau forecasting juga merupakan salah satu bagian yang terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. 2. Memilih item yang akan diramalkan. Pemilihan item-item independen domain yang akan diramalkan tergantung pada situasi dan kondisi aktual dari masing-masing industri manufaktur. Namun yang terpenting bagi manajemen industri adalah memperhatikan bahwa item-item independen domain adalah item-item yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir yang akan dibuat oleh industri manufaktur itu. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. Penentuan horizon waktu peramalan akan tergantung pada situasi dan kondisi aktual dari masing-masing industri manufaktur serta tujuan dari peramalan itu sendiri. Bagaimanapun juga, peramal harus memilih interval ramalan atau bagaimana seringnya mengembangkan suatu ramalan. Alternatif yang umum dipilih adalah menggunakan interval waktu harian, mingguan, bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Di samping itu, peramal harus memilih banyaknya periode di masa mendatang yang akan diramalkan. Dalam sistem peramalan berlaku aturan bahwa semakin jauh periode di masa mendatang yang diramalkan, hasil ramalan akan semakin kurang akurat. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari? 4. Memilih model-model peramalan. Di samping berdasarkan waktu peramalan, juga dapat dilakukan berdasarkan lokasi geografis dan kelompok produk yang dalam sistem peramalan dikenal sebagai peramalan berdasarkan dimensi, agregasi, dan agregasi. Hal yang berlaku umum berkaitan dengan agregasi ini adalah bahwa peramalan pada tingkat agregasi yang lebih tinggi akan lebih akurat dibandingkan peramalan pada tingkat agregasi yang lebih rendah atau pada tingkat disagregasi. Pemilihan model-model peramalan akan tergantung pada pola-pola data dan horizon waktu dari peramalan. Terdapat sejumlah model peramalan yang telah dikembangkan pada masa saat ini. Namun berdasarkan alasan data yang tersedia dan kemudahan penggunaan dari model peramalan itu, hanya terdapat beberapa model, umumnya yang sangat populer untuk diterapkan. Pada dasarnya, model peramalan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu ekstrapolasi, kausal, dan pertimbangan. Ekstrapolasi dan kausal dikategorikan sebagai model kuantitatif, sedangkan yang ketiga dikategorikan sebagai model kualitatif.
Kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Hal itu dikarenakan data merupakan acuan kita terhadap membuat keputusan dalam peramalan. Gunakanlah data yang ada semaksimal mungkin. Semakin banyak Anda menggunakan data, semakin kecil kemungkinannya peramalan yang akan Anda buat meleset. 6. Validasi model peramalan. Lakukan beberapa penyesuaian kembali terhadap hasil peramalan kita untuk mengantisipasi faktor-faktor X yang tidak terdeteksi oleh